Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Nika Marsala Bersembiring dengan NIM 25110111002 dengan dosen pengampu Prof. Dasarna dengan memenuhi tugas konseling multi budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gereja GBKP dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kami akan membahas sejarah perkembangan gereja GBKP dan tata ibadah, pelayanan gereja, hari raya, seperti Natal dan Paskah, doa-doa dalam kehidupan jemaat, pengakuan iman rasuli, baptisan, sidi, hingga perjamuan kudus. Gereja Batak Karo Protestan atau Gereja Batak Karo Protestan adalah salah satu gereja yang berkembang di tengah masyarakat Karo. Khususnya di Sumatera Utara, GBKP menjadi tempat untuk Kristen berkumpul, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memperkuat iman, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat membangun persaudaraan, kasih, dan pelayanan kepada sesama. Secara singkat, Gereja GBKP penginjilan ke Tanah Karo oleh para penginjil pada masa lampau. Dari situlah ajaran Kristen mulai berkembang di tengah masyarakat Karo hingga akhirnya terbentuk Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. Sampai saat ini, GBKP terus berkembang dan memiliki banyak jemaat di berbagai daerah. Dan dalam kehidupan bergereja, ibadah menjadi bagian yang sangat penting. Tata ibadah di GBKP biasanya dimulai dengan pujian, doa, dan penyembahan kepada Tuhan, dilanjutkan dengan doa pembukaan, pembacaan firman Tuhan, khotbah, pengakuan iman rasuli, persembahan, dan doa syafaat, dan ditutup dengan doa berkat. Semua dilakukan dengan tata tertib dan penuh penghormatan kepada Tuhan agar jemaat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Pengakuan iman rasuli merupakan bagian penting dalam ibadah gereja. Pengakuan ini diucapkan bersama-sama oleh jemaat sebagai tanda percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biasanya pengakuan iman rasuli dibacakan saat ibadah langsung untuk mengingatkan jemaat tentang dasar iman Kristen dan memperteguh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi singkat pengakuan iman rasuli adalah percaya kepada Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat manusia, serta percaya kepada Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Pengakuan iman ini menjadi dasar penting dalam kehidupan untuk Kristen. Selain ibadah minggu, GBKP juga memiliki berbagai bentuk pelayanan gereja. Contohnya seperti sekolah minggu untuk anak-anak, pelayanan muda, pelayanan mambre untuk kaum bapak, dan moria untuk kaum ibu, pelayanan musik, gereja pelayanan sosial, kunjungan jemaat, dan kegiatan rohani lainnya. Semua pelayanan ini dilakukan agar jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan saling membantu satu sama lain. Di GBKP juga sering membagi jadi kelompok, yaitu namanya sektor. Sektor itu pembagian dari tata ibadah setiap hari Rabu. GBKP juga memiliki kegiatan kerohanian yang sering dilakukan jemaat. Kegiatan tersebut antara lain ibadah rumah tangga, persekutuan doa, latihan kor atau paduan suara gereja, retro rohani, seminar kerohanian, kunjungan kepada jemaat yang sakit atau kepada jemaat yang meninggal. Kegiatan gotong royong, gereja pelayanan bantuan sosial, penginjilan kepada dan pendahuluan Alkitab. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan jemaat dan membantu jemaat semakin dekat kepada Tuhan. GBKP juga merayakan berbagai hari raya gerejawi, yaitu Natal. Natal, pengertian Natal itu perayaan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Natal menjadi momen sukacita bagi umat Kristen karena melalui kelahiran manusia menerima keselamatan dan kasih
Tuhan dalam perayaan Natal, jemaat biasanya mengadakan ibadah khusus, pujian, drama kelahiran Tuhan Yesus, dan kegiatan berbagi kepada sesama. Ada juga namanya itu Natal umum, Natal sektor, dan Natal klasis. Selain Natal juga ada juga Paskah. Paskah yaitu memperingati Tuhan Yesus dari kematian. Paskah mengajarkan umat Kristen tentang kemenangan atas dosa dan kematian. Ada juga Jumat Agung yang seluruh kehidupan kepada Tuhan, jemaat diajarkan untuk selalu berdoa dalam setiap keadaan, baik dalam sukacita maupun kesulitan hidup. Dan setelah hari Paskah ada juga namanya yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Selanjutnya ada sakramen. Sakramen itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama sakramen baptisan. Sakramen baptisan itu adalah tanda seseorang telah menerima Tuhan dan menjadi bagian dari persekutuan gereja dalam GBKP. Baptisan memiliki arti penyucian dan kehidupan baru di dalam Kristus. Baptisan juga menunjukkan bahwa seseorang hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu baptisan sidi atau pengunuhan sidi. Ini merupakan proses peneguhan iman bagi jemaat yang sudah belajar tentang ajaran Kristen dan siap mengikuti imannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan jemaat setelah menerima sidi, seseorang dianggap lebih dewasa dalam iman dan dapat mengambil bagian dalam pelayanan gereja, termasuk mengikuti perjamuan kudus, dan artinya yaitu sudah menanggung dosa sendiri dan tidak ditanggung oleh orang tua lagi. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen penting dalam gereja yang dilakukan untuk menggenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. Dalam perjamuan kudus, roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Melalui perjamuan kudus, jemaat diajak untuk mengingat kasih Tuhan, memperbarui iman, hidup dalam pertobatan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Perjamuan kudus itu dilakukan 6 hari penglakon. Perjamuan kudus juga menjadi tanda persekutuan antara jemaat dengan Tuhan dan sama orang percaya. Karena itu sebelum mengikuti perjamuan kudus, jemaat biasanya mempersiapkan diri melalui doa introspeksi diri dan hati yang sungguh-sungguh agar dapat mengikuti perjamuan dengan penuh. Secara keseluruhan, GBKP mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, pelayanan, dan iman kepada Tuhan melalui ibadah doa, pelayanan, baptisan sidi, dan perjamuan kudus. Jemaat dibimbing agar semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang damai bagi sesama. Demikian penjelasan singkat kami tentang Gereja GBKP. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih memahami kehidupan bergereja di GBKP. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.